Dunia pendidikan di tanah air kembali berduka. Seorang anak yang sedang menimba ilmu di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur harus meregang nyawa. AM, santri yang baru berusia 17 tahun ini, dianiaya rekan dan seniornya di pondok pesantren gara-gara sebuah pasak yang hilang usai melakukan kegiatan perkemahan. AM mendapat pukulan serta tendangan di tubuhnya sebagai bentuk hukuman. Usai jatuh terjungkal hingga kejang, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Yasfin Gontor dan dinyatakan meninggal pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Bukannya memberikan keterangan secara transparan, pihak rumah sakit menuliskan kematian korban akibat kelelahan usai berkegiatan. Ibu korban yang menerima jasad AM di Palembang tidak dapat menerima hal ini. Terlebih, di sekujur tubuh korban terdapat luka yang tak wajar. Gugatan pun dilayangkan keluarga korban dibantu pengacara kondang Hotman Paris. Polisi kemudian melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk dokter dan perawat yang bertugas saat korban diperiksa di Rumah Sakit Yasfin. Polisi pun melakukan pembongkaran makam korban untuk melakukan otopsi ulang. Lalu, sampai kapankah dunia pendidikan Indonesia bebas dari praktik kekerasan yang dilakukan sesama siswa, bahkan tenaga pengajar? Siapakah yang bertanggung jawab atas peristiwa ini? Pihak pesantren ataukah para pelaku? Ya, memang sudah seharusnya ya pemirsa bahwa sekolah menjadi rumah kedua bagi siswa atau semacam rumah aman. Tapi yang memang saat ini terjadi, beberapa lembaga pendidikan justru menjadi tempat yang paling tidak aman untuk siswa. Saat ini tidak disorot adalah lembaga pendidikan agama. Kasus yang terjadi di Gontor membuat pemerintah pun mengambil langkah cepat dengan menerbitkan aturan pencegahan tindakan kekerasan di lembaga pendidikan agama. Seperti apa ya aturannya? Apakah benar-benar bisa menekan tindak senioritas dan juga aksi pemukulan dari senior kepada juniornya? Langsung saja saya akan sapa narasumber saya, Pak Mas Duki Batlowi, Jubir Wakil Presiden di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Duki Batlowi, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak. Pak, bisa dijelaskan ketika Kemenak pemerintah ini menerbitkan aturan terkait tindakan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan agama, bentuk aturannya seperti apa sih? Saya sendiri belum mencerna ya secara menyeluruh dari aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Tapi saya kira bahwa pemerintah memang berusaha ya mencegah jangan sampai terulang terjadinya kekerasan di dalam dunia pendidikan. Bahkan Wakil Presiden juga sudah menyatakan stop kekerasan di dunia pendidikan. Itu kejadian itu beliau ucapkan ketika berkunjung ke Palembang dan setelah kejadian di Pondok Pesantren Gontor. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa lembaga pendidikan adalah rumah kedua ya bagi seorang siswa atau siswi setelah rumah sendiri. Kalau di pesantren bukan hanya rumah kedua, pesantren itu justru rumah nomor satu. Karena rumah sendiri malah justru rumah kedua. Kenapa? Karena di pesantren itu memang para santri hidup di situ. Jadi kayak boarding school, dia lebih banyak ada di lembaga pendidikan. Oleh karena itu memang harus jangan sampai terjadi lagi kejadian-kejadian seperti yang tidak kita inginkan bersama. Seperti terjadi di peristiwa Pondok Modern Gontor itu. Ini memang semuanya adalah ya satu kecelakaan yang tidak kita inginkan bersama.
Dan belajar dari sini bagaimana kita mesti belajar untuk jujur terhadap terhadap proses dari setiap pendidikan yang ada, apakah itu pendidikan yang sifatnya kurikuler ataupun non kurikuler. Dan ini juga kejadian-kejadian seperti ini dalam bentuk punishment, dalam pelatihan-pelatihan itu memang kalau tidak dikontrol dengan baik itu akan sangat berbahaya. Iya. Jadi saya kira latar belakang itulah yang menyebabkan kenapa aturan itu muncul dari Kementerian Agama. Baik, Pak Mas Duki, karena jebolan pesantren juga, bolehlah saya minta analisisnya. Kalaulah ini adalah sebuah kecelakaan pasti terjadi ada sebab dan akibat. Saat ini disorot adalah kultur mudabir di pesantren yang jadi pokok masalah kenapa ada kekerasan terjadi di pondok pesantren seperti di Gontor. Bagaimana tanggapannya Pak Mas Duki? Iya, setiap pesantren itu kan punya tradisi yang berbeda-beda ya. Ada pesantren yang model ya ada sebenarnya kan orientasinya itu kan duduk perkara sebenarnya di pesantren itu kan yang mendasar itu adalah tafaqquh fiddin gitu ya. Orang ke pesantren itu tujuannya apa? Tujuannya itu adalah belajar agama, untuk mengerti dan mendalami masalah agama. Itu saya kira tujuan pokok dari pesantren seperti itu. Dan dari situlah kemudian kita supaya mengerti duduk perkara dari agama yang mendalam. Lalu kemudian kan memang sebagai sebuah lembaga pendidikan kan itu ada semacam ekstrakurikuler ya. Ada pelatihan-pelatihan, ada pramuka, bahkan ada olahraga dan seterusnya. Dan setiap pesantren berbeda-beda. Nah, kalau misalnya kayak di pesantren saya itu, tepatan saya alumni Pondok Pesantren Sidogiri, itu pesantren salaf, itu di situ hanya olahraga biasa, tidak ada kultur senioritas dan junioritas, nggak ada seperti itu. Jadi olahraga biasa saja, ada kewajiban olahraga ya olahraga, tapi tidak ada model-model seperti itu. Nah bahayanya kalau ada pelatihan-pelatihan rutin yang seperti kejadian di Gontor itu memang lalu dikenal bagaimana siapa yang senior dan siapa yang junior, dan kewajiban taat itu kemudian dibangun sedemikian rupa seperti yang terjadi di kalangan TNI. Itu yang menurut saya terjadi hal-hal yang tidak baik. Jadi semacam kebablasan begitu, itu nggak boleh terjadi seperti itu. Dan itu sudah keluar dari karakter asli pesantren. Karena pada dasarnya kalau karakter asli pesantren itu adalah egaliter antara sama santri dan hormat terhadap guru ya, kepada kiainya gitu. Lebih pada itu, tidak kurang dan tidak lebih. Iya. Nah, kultur pesantren itulah yang sebenarnya selama ini menjadi tata nilai yang kemudian menjadi akhlak bagaimana dibangun ya, sehingga orang bersopan santun dengan baik, dan itu adalah pancaran dari seorang guru yang memang menjadi contoh di situ. Nah, karena ulama itu adalah pewaris Nabi, maka di situ biasanya seorang guru itu adalah harus berhati-hati melakukan langkah-langkah, tindakan, ucapan, semuanya itu akan dicontoh oleh santri-santrinya. Nah, disinilah yang mesti asal mulanya pesantren begitu. Tapi kan kemudian pendidikan modern berkembang, lantas kemudian berkembang pula pola-pola pelatihan fisik di luar pendidikan keagamaan, ada bela diri dan semacamnya. Dan situlah kemudian timbul satu efek yang negatif seperti kejadian seperti itu. Tapi catatan saya sebenarnya nggak bisa itu digeneralisasi ya, karena pesantren itu puluhan ribu, itu kejadian saya kira hanya 1-2. Tapi saya kira penting ini disorot, karena apa? Karena jangan sampai ya pesantren-pesantren lain kejadian lagi berulang. Dan ini saya kira latar belakang dari kenapa Kementerian Agama mengeluarkan peraturan seperti itu. Baik, Pak Mas Duki, nanti sesaat lagi saya mau tanya bahwa ini memang beda, tiap pesantren punya kultur yang berbeda. Tapi ketika untuk di Gontor terjadi perlakuan yang tidak manusiawi dari senior kepada juniornya, mudabir ini disorot. Ke depan apakah boleh nggak sih senior mengurusi santri mulai dari bangun tidur sampai makan hingga kemudian tidur lagi?
santri ini kan siswa atau mungkin baru lulus, tidak punya kematangan emosional yang cukup. Sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya bertanya lagi kepada Pak Mas Duki. Pak Mas Duki, ke depannya apakah bentuk koreksi dengan tidak boleh lagi nih senior mengurusi para santri, mudabir-mudabir ini, jadi semua harus ustadz dan ustazah saja yang mengatur. Tapi ya susah juga, santrinya ribuan ini, bagaimana Pak Mas Duki? Ya, begini Mbak, yang penting setiap pesantren itu kan punya kekhasan. Gontor itu adalah pesantren, salah satu pesantren terbaik selama ini. Dan dia sampai saat ini juga akan menjadi andalan lembaga pendidikan pesantren di Indonesia, salah satunya. Jadi saya kira karena ini adalah sebuah ekses gitu ya, maka nggak bisa digeneralisasi kemudian membubarkan manajemen yang selama ini sudah teruji di setiap pesantren. Jadi ekses ini saya kira bisa terjadi di mana saja, apakah di pesantren, apakah di sekolah berasrama, ataukah di boarding school, saya kira semuanya sama. Oleh karena itu jangan sampai ini dijadikan satu kasus ya, kemudian orang-orang di publik itu takut ke pesantren. Jangan sampai seperti itu. Karena sampai saat ini saya harus mengatakan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk membangun akhlak siswa masih yang terbaik menurut saya dibanding sekolah-sekolah umum untuk membangun akhlak mulia itu gitu kan. Ya. Oleh karena itu kejadian-kejadian yang seperti ini yang mesti harus kita riskir. Nah, bagaimana agar tidak terulang dan jangan kemudian merusak terhadap tatanan yang selama ini ada. Nah, itu yang berbahaya. Kalau gara-gara kasus ini kemudian kita rusak semuanya ya justru lembaga pendidikan di Indonesia akan rapuh. Baik. Hancur. Saya kira seperti itu. Pak Mas Duki, dengan ada aturan dari Kemenak, nantinya kiranya apa membuat juga ada transparansi yang lebih baik lagi antara pesantren dengan orang tua? Karena memang ada anggapan bahwa pesantren ini inklusif, bahkan juga ada yang cenderung eksklusif. Orang tua tidak punya akses untuk mengetahui kondisi anaknya karena handphone juga dilarang. Bagaimana Pak Mas Duki? Saya kira begini, kalau pesantren itu tidak ada yang eksklusif sebenarnya Mbak. Semua pesantren itu terbuka kepada orang tuanya. Bahwa kemudian tidak boleh ada handphone di situ, itu maksudnya tidak boleh memegang handphone. Karena handphone itu dianggap lebih punya banyak dampak negatif untuk mengakses hal-hal yang tidak dibolehkan secara agama. Lebih pada itu. Tapi kalau orang tua mau menghubungi anaknya di pesantren itu bisa. Karena ada namanya komunikasi yang tersentral di situ kepada kantor di pesantren itu, siapa yang mau bicara dengan anaknya, dengan putrinya bisa dilakukan komunikasi. Dan bahkan sebenarnya di hari-hari tertentu biasanya di pesantren itu juga diperbolehkan memegang HP di hari-hari libur. Nah, untuk kepentingan komunikasi dan juga untuk mengakses perkembangan perubahan teknologi, bahkan ada bimbingan-bimbingan dengan kontrol yang seperti itu. Jadi sekali lagi kalaupun misalnya ada pesantren yang eksklusif, yang sedemikian rupa, saya kira itu justru lagi-lagi itu adalah tidak semua pesantren begitu. Saya juga baru dengar ini kalau ada sebuah pesantren yang eksklusif kepada orang tuanya. Saya kira enggak seperti itu. Bahwa mungkin pesantren ada yang ekses ajaran yang secara ideologis mungkin perlu kita tata ulang. Ya mungkin dalam konteks ideologi aswajanya misalnya atau apanya. Baik. Mungkin itu yang dimaksud eksklusif, tapi bukan dalam hubungan konteks dengan orang tuanya. Baik, Pak Mas Duki, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Mas Duki Batlowi, jubir dari Wakil Presiden, harapannya bahwa apa yang terjadi di Gontor membuat seluruh institusi pendidikan keagamaan berbenah, tapi jangan kita overgeneralisasi dan takut untuk pondok pesantren. Masih yang terbaik untuk membentuk akhlak para siswa. Terima kasih Pak Mas Duki, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Caca Anissa mengucapkan terima kasih, selamat malam, kita ketemu lagi esok. Sampai jumpa.